Halo pemirsa, langsung dari Main Hall Bursa Efek Indonesia, saya David Stan Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, pengusaha pusat perbelanjaan mengakui tingkat kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan terus menurun menyusul dampak virus corona atau COVID-19 yang semakin meluas di Indonesia. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI, Alphonsus Wijaya kepada media mengatakan, penurunan tersebut terjadi secara beragam di masing-masing pusat perbelanjaan, terutama yang berada di DKI Jakarta. Penurunan pengunjung ke pusat-pusat perbelanjaan yang paling terdampak sementara ini adalah yang kelas menengah atas, sedangkan kelas menengah bawah masih belum signifikan. Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia mengatakan, penurunan tingkat kunjungan mal ini terjadi pada hari biasa maupun di akhir pekan. Dampak virus corona yang terus meningkat di tanah air membuat masyarakat membatasi ruang geraknya ke pusat keramaian seperti mal. Tingkat penurunan bervariasi antara 20% hingga 50%. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO. Penurunan pengunjung mal di seluruh Jakarta sudah mencapai 50%. Sebagai langkah antisipasi, HIPINDO bersama dengan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia akan membahas perkembangan kondisi yang terjadi dan tindak preventif yang akan diambil. Berbagai sumber, IDX Channel. Iya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, tekanan berat bisnis sektor retail akibat corona. Nah, untuk membahasnya sudah hadir di Main Hall Bursa Efek Indonesia, ada Bapak Fernando Repi yang merupakan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau disingkat dengan APRindo. Kita akan langsung sapa saja Pak Fernando, apa kabar? Kabar baik, sehat. Terima kasih Pak Fernando sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tampaknya kabar kurang baik ya untuk industri retail di Indonesia. Tadi dari informasi pembuka di Market Review ini menggambarkan kondisi dari pengunjung pusat perbelanjaan mengalami penurunan yang cukup signifikan pasca Indonesia dinyatakan positif corona dan virus corona semakin meluas. Kita ingin tahu, Pak Fernando, bagaimana kondisi update industri retail sampai sejauh ini pasca merebaknya wabah virus corona di Indonesia. Baik, terima kasih Pak David. Jadi memang perlu disampaikan bahwa dalam 1-2 minggu terakhir semenjak pasca Pak Presiden menyampaikan bahwa Indonesia sudah terkena atau dampak dari coronavirus ini, memang sudah mulai kelihatan bahwa akan terjadi pengurangan kunjungan ke retail modern, termasuk tentunya dalamnya nanti ada pusat perbelanjaan gitu. Memang dalam 1-2 hari waktu pengumuman tersebut sempat terjadi kenaikan transaksi, tapi itu pun menurut kami hanya sementara saja karena masyarakat memang nggak panik waktu itu. Panik buying ya. Setelah itu situasi kembali berjalan normal, tapi kemudian dengan ada beberapa pengumuman dari pemerintah bahwa Pak Presiden minta agar kita semua ada di rumah, kita bekerja, kita belajar, dan kita berada di rumah, beribadah di rumah, ini menjadi satu indikasi bahwa kemungkinan transaksi dalam beberapa minggu ke depan ini kunjungan juga akan semakin berkurang. Nah, akibat dari berkurang ini tentunya omset dari retail juga pasti akan turun. Kami dari Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, kami sudah memastikan pemerintah melalui rapat-rapat koordinasi dengan Kementerian Perdagangan yang merupakan salah satu induk dari asosiasi kami menyampaikan bahwa agar kami diberikan kemudahan dan stimulus-stimulus sebenarnya untuk menghadapi ini. Karena di retail modern itu juga merupakan industri yang sebenarnya padat karya. Ada sekitar 3 jutaan orang yang bekerja di industri retail modern di seluruh Indonesia. Hampir sekitar 50.000 gerai retail modern yang dibawa anggota APRindo. Gitu. Ini dampaknya akan ke sana. Di satu sisi kita juga tetap diminta untuk terus-menerus menyediakan produk-produk yang menjadi kebutuhan masyarakat. Meskipun memang kami mengakui dan pemerintah juga sudah memberikan indikasi bahwa ada beberapa produk bahan pokok yang memang berkurang dan mulai agak sulit ditemukan di retail modern. Tetapi dalam 1-2 minggu ke depan ini pasti akan kembali. Ya, kita tahu bersama-sama gula dan bawang putih gitu kan ya. Nah, ini tentu akan segera disolusikan oleh pemerintah. Tapi satu sisi buat industri retail, jika terjadi transaksi turun, balik lagi saya bilang bahwa otomatis ya kami secara omset juga akan terjadi penurunan.
Sampai sejauh ini Pak Fernando, seberapa besar penurunan transaksi terjadi di industri retail ini? Ini masih wabah ya, belum lagi nanti menghitung kemungkinan lockdown-nya seperti apa. Betul. Jadi kami perkirakan Januari sampai dengan Maret ini, pertengahan Maret ini sudah dibandingkan dengan Januari sampai dengan Maret tahun 2019 sudah turun hampir 15 sampai dengan 17%. Dikarenakan tidak hanya corona sebenarnya, ada juga banjir di awal tahun gitu. Beberapa kali terjadi. Beberapa kali terjadi, betul. Itu juga sudah, dan sampai dengan akhir Maret ini kami perkirakan 15-17% lah kita turun dibandingkan dengan tahun kemarin, 3 bulan pertama. Nah, secara nasional kami memperkirakan justru memang industri retail ini sangat tough, kita bilang sangat sulit untuk bangkit kembali jika sudah di awal tahun aja 3 bulan pertama ini sudah mendekati hampir 17% mengalami penurunan gitu. Nah, tahun kemarin kita masih optimis, yang tadi kita pikir bisa mencapai 10%, ternyata belum bisa juga, hanya 8,5 sampai 9% lah tahun kemarin. Kita berharap tahun ini jauh lebih baik, tapi ternyata suatu hal yang sangat di luar dugaan kita, sehingga akhirnya kita perkirakan di tahun 2020 ini pertumbuhan retail itu mungkin hanya 7 sampai dengan 7,5% secara keseluruhan gitu. Nah, balik lagi tentunya pemerintah harus memperhatikan nih. Kalau industri hulu saya bilang tadi sudah mendapatkan stimulus yang sudah dikeluarkan oleh stimulus kedua oleh pemerintah, harusnya retail juga segera diberikan agar bisa mendorong, agar bisa mempertahankan, dan mungkin mempertahankan dulu, kita nggak bicara kenaikan seperti apa, tapi kita mempertahankan dulu agar industri retail tidak jauh. Meminimalisir dampak. Paling tidak seperti itu. Baik, Pak Fernando, sebelum kita membahas stimulus yang diinginkan oleh pelaku industri retail, ini sebaran dari industri retail kan cukup luas ya, di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Dengan kondisi saat ini, apakah memang yang paling terdampak ini baru di Pulau Jawa yang cukup signifikan, khususnya di DKI Jakarta? Iya, berdasarkan pantauan dari kami terhadap anggota kami yang ada di 32 provinsi ini, memang yang paling dampak yang agak lumayan besar itu pengaruh di Jabodetabek ya, Jakarta dan sekitarnya. Tapi dalam laporan terakhir dari beberapa teman-teman di Surabaya juga sudah mulai kelihatan gitu. Dan kemudian selain di Surabaya ada di Semarang. Kalau dibilang Pulau Jawa saja, kami rasa mungkin untuk dalam minggu ini ya, tapi tentunya kita tidak berharap bahwa kemudian ini akan menyebar sampai keluar dari Pulau Jawa gitu ya. Apalagi pemerintah sudah melakukan langkah-langkah antisipasi yang baik. Memang di Pulau Jawa, terutama di Jabodetabek ini, Jawa Barat ini memang agak sedikit terpengaruh gitu. Tapi kami yakin dengan apa yang pemerintah sudah persiapkan ini, langkah-langkah ini jangan sampai kemudian terjadi di luar dari Pulau Jawa begitu. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Fernando. Menarik pembahasan kita di tengah mewabahnya virus corona. Ada perubahan tidak Pak, pola dari posisi belanja masyarakat yang sebelumnya berkunjung ke pusat perbelanjaan, tapi masyarakat cenderung sekarang melalui online. Dan bagaimana posisi dari industri retail Indonesia dalam perkembangan industri online sampai sejauh ini? Tapi nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo meminta sektor retail modern juga bisa mendapatkan guyuran kebijakan fiskal seperti yang diterima sektor manufaktur dalam stimulus kedua untuk penanganan dampak penyebaran virus corona atau COVID-19. Ketua Umum APRindo Roy Mande kepada media melalui keterangan tertulisnya mengharapkan adanya level at same playing field atau kondisi yang setara bagi sektor hilir, utamanya pada retail modern anggota asosiasi. Level at same playing field menjadi harapan sektor hilir pada retail modern anggota APRindo ketika sektor hulu manufaktur mendapatkan guyuran kebijakan fiskal antara lain penanggungan pajak PPh 21 badan dan karyawan serta penangguhan PPh 22 dan PPh 25 selama 6 bulan ke depan. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia berharap ada alternatif relaksasi atau insentif pengurangan biaya operasional di retail modern, antara lain diskon tarif listrik yang masih tinggi maupun pemotongan retribusi dan pajak daerah.
Hal itu dibutuhkan mengingat kurangnya kunjungan konsumen domestik ke retail modern sudah terjadi karena menghindari keramaian maupun tergerusnya kedatangan wisatawan mancanegara yang umumnya gemar berbelanja produk-produk lokal di retail modern. Aprindo menilai kebijakan pemerintah untuk mengatasi dampak COVID-19 belum menyentuh sektor real di sektor hilir perdagangan. Padahal pandemi COVID-19 telah membuat seluruh sektor mulai dari hulu ke hilir tergerus. Aprindo menekankan setidaknya ada 5 sektor yakni perdagangan, jasa, logistik, pariwisata, dan manufaktur yang paling terdampak virus corona. Sektor hilir termasuk perdagangan di retail modern dinilai sebagai sektor padat karya serta memiliki peran strategis sebagai tempat konsumsi bagi seluruh masyarakat terpenuhi dalam kebutuhan pokok pangan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa masih di Market Review dan kita masih membahas topik tekanan berat bisnis sektor retail akibat corona. Pak Fernando, kita lanjutkan kembali. Sebelum kita membahas stimulus, Pak Fernando, dengan berkurangnya jumlah pengunjung di pusat perbelanjaan, kemudian masyarakat lebih mengurangi aktivitas di pusat-pusat keramaian, tampaknya terjadi perubahan pola nih Pak, terutama dari sisi belanja yang dari konvensional dalam hal ini offline, ini tampaknya beralih ke online ini. Bagaimana untuk dari industri retail sendiri sampai sejauh ini menanggapi kondisi ini? Ya, memang salah satu alternatifnya adalah bahwa selain bisa datang belanja, jika nanti kemudian ke depan pemerintah sampai kemudian menerapkan pembatasan yang lebih ketat lagi ya, kunjungan ke public area gitu, tentunya ini salah satu alternatif adalah memang bisa berbelanja online. Tapi buat kami yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa proses logistiknya itu berjalan juga dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian memastikan juga bahwa harga-harga itu tetap terjaga sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh pemerintah, terutama bahan-bahan pokok gitu. Kemudian yang ketiga, tetap kita berharap dari Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia bahwa harus ada akses yang diberikan pemerintah, kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah bagi masyarakat yang ingin tetap bisa berbelanja, pergi ke retail offline. Dalam artian mungkin jika kita bicara pembatasan itu ada waktu-waktu tertentu. Sehingga akhirnya masyarakat punya alternatif. Karena nggak semua orang juga sekarang sudah terbiasa juga, apalagi di luar dari, kita nggak pernah berharap ya bahwa ini akan sampai ke luar Pulau Jawa, misalkan di luar dari Jabodetabek itu orang belum juga semua yang punya akses untuk bisa berbelanja online ini. Gitu. Baik, kan? Tapi sebenarnya transportasi dari industri retail Indonesia dari offline ke online, apakah ini sudah cukup merata? Atau lagi melakukan transformasi ini? Memang berulang kali kami bilang memang ini industri retail offline ini sedang mengalami anomali ya. Anggota kami Aprindo ini terdiri dari retail nasional dengan jaringan di hampir seluruh provinsi, tapi dia juga retail lokal yang ada di daerah. Kami akui bahwa memang retail di daerah ini sedang berusaha untuk mentransformasi bisnisnya gitu. Untuk mereka juga bisa punya model bisnis omnichannel. Tapi retail nasional itu mereka sudah siap sebenarnya. Secara persentase baru berapa Pak? Sudah hampir 50 atau? Jadi hampir mendekati 40 sampai dengan 50% sebenarnya dari anggota Aprindo. Saat ini yang sudah mulai menjajaki memiliki bisnis omnichannel. Gitu. Dan diharapkan ke depannya akan terus pastinya bertambah begitu. Nah, ini dengan perkembangan yang terjadi saat ini Pak Fernando, industri retail dari informasi yang tadi kita sampaikan juga meminta stimulus ini seperti stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada sektor manufaktur. Sebenarnya dari industri retail stimulus apa yang sangat-sangat dibutuhkan di tengah kondisi yang terjadi saat ini? Ya. Buat kami tentunya sebenarnya kita selalu bilang bahwa harus ada same level playing field ya. Kalau industri hulunya sudah diberikan insentif, tentunya kami di industri retail yang berhadapan langsung dengan masyarakat harus juga diberikan stimulus yang sama dengan, paling tidak sama dengan apa yang dialami, yang diberikan pemerintah kepada industri hulu. Salah satunya adalah PPh badannya, itu yang kami juga harapkan bisa diberikan juga kepada kami. Kemudian beberapa kebijakan pemerintah juga yang bisa mengatur tentang operasional, biaya operasional di kami, yaitu diantaranya adalah pengenaan tarif listrik dan tarif air misalkan. Itu juga karena kami kan dikenakan berbeda dengan industri atau rumah tangga ya tarifnya. Jadi kita berharap juga ini bisa diberikan kelonggaran agar kami bisa diberikan revisi terhadap tarif-tarif ini, sehingga akhirnya balik lagi tadi, jika memang
pengurangan transaksi itu terjadi, kami bisa mengendalikan biaya juga beban di kami. Karena kami tentunya juga mempunyai komitmen terhadap seluruh distributor, seluruh supplier kami, seluruh karyawan kami, bahwa meskipun terjadi pengurangan jam kerja, kami tetap harus memastikan bahwa mereka, karyawan-karyawan kami ini dibayar tidak dikurangi begitu kan. Nah, kita berharap dengan adanya dukungan dari pemerintah melalui paket stimulusnya yang akan diberikan kepada kami, tentu ini bisa membuat rileks sedikit biaya operasional dari retail. Baik, sebenarnya untuk biaya operasional ini seberapa besar ini Pak Fernando pengaruhnya, terutama di kondisi yang yang terjadi saat ini? Kalau di kami itu yang sangat berpengaruh memang operational expense yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Tenaga kerja itu bisa sampai dengan 30% dari total biaya operational expense kami. Kemudian ada biaya tadi di luar itu ada biaya variabel yaitu listrik dan air. Ini juga sangat besar. Kemudian ada biaya sewa. Tapi biaya sewa tentu ini bisa kami akan negosiasikan secara B2B dengan pemilik mall atau pemilik lahannya begitu. Ini B2B, kami tidak minta pemerintah, tapi ini secara B2B kami akan alokasikan. Tapi yang penting adalah buat kami porsi dari 3 hal di depan tadi komponen cost yang saya sampaikan, dari tenaga kerja, kemudian listrik dan air, dan juga pajak-pajak di daerah sebenarnya. Baik. Ini dengan teman-teman retail di daerah juga harus kita akomodir gitu kan, karena ada masing-masing retribusi-retribusi yang diregulasikan oleh pemerintah daerah. Baik, terutama untuk poin yang pertama tadi PPh Badan, apa yang diharapkan dari Aprindo terkait dengan kebijakan ini. Tapi nanti kita akan lanjutkan. Pak Fernando, kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Dan pemirsa bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan kita masih membahas topik tekanan berat bisnis sektor retail akibat corona. Tapi sebelum kita melanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis yang mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Salah satu grafisnya adalah ini kita akan coba review kebijakan stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait juga dengan sektor manufaktur, di mana retail juga mengharapkan adanya kebijakan yang sama juga untuk sektor retail. Nah, kita akan coba flashback ini. Apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam stimulus kedua, terutama terkait juga dengan keringanan dari beberapa pajak tertentu. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Untuk slide yang pertama, pemirsa, relaksasi pajak penghasilan pasal 21. Apa yang diatur atau relaksasi apa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini? Di mana relaksasi diberikan melalui skema PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP sebesar 100% atas penghasilan dari pekerja dengan besaran maksud kami sampai dengan 200 juta rupiah pada sektor industri pengolahan, termasuk kemudahan impor tujuan ekspor, kemudahan impor tujuan ekspor industri kecil dan menengah atau IKM ini. Kita akan coba lihat poin selanjutnya. Kita beralih ke grafis slide yang kedua. Relaksasi pajak penghasilan pasal 22 impor, di mana relaksasi diberikan melalui skema pembebasan PPh pasal 22 impor kepada 19 sektor tertentu, wajib pajak KIT dan wajib pajak KIT IKM, di mana pembebasan PPh pasal 22 impor juga diberikan selama 6 bulan terhitung mulai April hingga September 2020 dengan total perkiraan sebesar 8,15 triliun rupiah. Nah, kita beralih ke grafis selanjutnya atau ke slide selanjutnya, relaksasi pajak penghasilan pasal 25, di mana relaksasi diberikan melalui skema pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30% kepada 19 sektor tertentu dengan total perkiraan pengurangan sebesar 4,2 triliun rupiah. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya, pemirsa, masih dari relaksasi. Kali ini adalah relaksasi restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN, di mana relaksasi diberikan melalui restitusi PPN dipercepat untuk 19 sektor tertentu dengan total perkiraan besaran restitusi sebesar 1,97 triliun rupiah. Kita akan coba lihat 19 sektor industri manufaktur yang mendapatkan fasilitas PPh 22 impor, PPh Badan, dan restitusi PPN. Industri manufaktur apa saja dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita ke slide yang pertama terlebih dahulu. Ada industri bahan kimia dan barang kimia, industri alat angkutan lainnya, makanan,
logam dasar, kertas dan barang dari kertas, ada minuman juga, kemudian juga farmasi, kendaraan bermotor, industri karet, dan industri barang kalian bukan logam. Ini baru ada 10. Kita beralih ke slide selanjutnya. Kita akan melihat sisa dari industri lainnya atau 19 sektor industri manufaktur. Masih ada 9 lagi. Ada industri pakaian jadi, peralatan listrik, tekstil, mesin perlengkapan, barang logam bukan mesin, industri percetakan dan reproduksi, industri kulit, barang dari kulit, industri furnitur, industri komputer, barang elektronik, dan juga ada optik. Ini dia 19 sektor industri manufaktur yang mendapatkan fasilitas ini atau stimulus dari pemerintah yang dikeluarkan dari stimulus kedua. Nah, kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat penjualan e-commerce, penjualan retail Indonesia dari 2016 sampai dengan 2022 dengan catatan di 2020, 2021, dan 2022 ini adalah proyeksi. Tapi dari grafis yang Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di mana penjualan e-commerce, penjualan retail Indonesia trennya cenderung mengalami kenaikan. Dari 2016 hanya di angka 5,8 miliar dolar Amerika Serikat, 2017, 2018, 2019 terus mengalami penurunan, peningkatan maksud kami klarifikasi peningkatan di mana di 2019 ini mencapai 10,4 miliar dolar Amerika Serikat, bahkan di 2020, 2021, 2022 proyeksinya terus mengalami peningkatan. Sementara angka dari proyeksi dapat Anda saksikan juga di grafis yang ada di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana posisi penjualan eceran di Januari 2020. Dan ini juga merupakan acuan juga bagi Aprindo untuk mencatatkan atau memproyeksikan bagaimana pertumbuhan sektor retail di 2020 ini. Di mana untuk slide yang pertama, penjualan eceran Januari 2020 untuk pertumbuhan IPR, di mana penjualan eceran pada Januari 2020 tidak banyak berbeda jika dibandingkan dengan pada bulan sebelumnya, yaitu tepatnya di Desember 2019. Hal ini tercermin dari IPR Januari 2020 yang tumbuh minus di 0,3% secara year on year. Ini tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan Desember 2019, ini minus di 0,5% secara year on year. Kita beralih ke grafis selanjutnya atau ke slide selanjutnya, bagaimana perkiraannya. Penjualan eceran diperkirakan melemah pada Februari 2020, tampaknya masih akan terus berlanjut. Hal ini terindikasi dari pertumbuhan IPR Februari 2020 yang diperkirakan tumbuh sebesar 1,9% minus secara year on year. Untuk informasinya selengkapnya dapat Anda saksikan juga di grafis yang ada di layar televisi Anda. Nah, kita akan beralih ke grafis selanjutnya. Ada inflasi di sana. Ini juga merupakan salah satu indikator yang kuat untuk dalam penetapan IPR dan juga menjadi acuan juga bagi Aprindo untuk memproyeksikan bagaimana pertumbuhan retail di 2020. Di mana inflasi, hasil survei mengindikasikan tekanan harga di tingkat perdagangan eceran meningkat dalam 3 bulan mendatang di April 2020. Namun menurun dalam 6 bulan mendatang di Juli 2020. Hal ini tercermin dari indeks ekspektasi harga umum 3 bulan yang akan datang yang sebesar 165,5 untuk April 2020, lebih tinggi dibandingkan 160,2 pada bulan sebelumnya. Sebesar 161,8 di Juli 2020 dan lebih rendah dari 166,0 pada bulan sebelumnya. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Fernando Repi, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau disingkat dengan Aprindo. Tadi Pak Fernando, Anda jelaskan ada beberapa insentif yang diminta dalam hari ini oleh sektor retail. Di antaranya adalah PPh Badan. Seberapa signifikan ini, Pak? Sebenarnya kalau dibilang signifikan, tentunya sebenarnya masing-masing tergantung dari masing-masing perusahaan retail gitu ya. Oke. Jadi kita pastikan ini kan terkait dengan transaksi dan segala macamnya. Tapi yang sudah pasti akan sangat membantu kami untuk bagaimana kita mengelola neracanya kita gitu. Dan kami yakin dan percaya bahwa ini juga sangat dibutuhkan. Tadi sudah disampaikan data-datanya kan, bagaimana transaksi yang terjadi di kami yang semakin lama semakin menurun gitu. Nah, industri hulu yang mendapatkan relaksasi itu sebenarnya sudah terkait juga dengan industri di kami gitu. Karena ada beberapa saya lihat tadi seperti kita sama-sama industri makanan minuman kan sudah diberikan gitu. Tentunya kita berharap dengan ini akan pasti pemerintah memikirkan untuk tentunya dengan subsidi ini akan membuat harga-harganya kan akan semakin sedikit turun gitu. Sehingga akhirnya tetap di industri hilirnya
harus juga dipikirkan juga gitu. Jadi sama kan, bahwa jika terjadi pengurangan pajak juga di kami, tentunya dengan situasi seperti ini masyarakat pasti akan mempunyai lebih banyak daya beli lagi gitu, agar mereka bisa spending di tempat kami gitu. Tentunya dengan harapan meskipun transaksi turun, tetapi spendingnya tetap bisa terjaga. Kan kira-kira begitu. Pak David. Baik. Nah, untuk PPh Badan ini ada prediksi tertentu tidak dari Aprindo berapa persen? Saya belum punya datanya kira-kira berapa banyak ya, tapi akan kami sampaikan pada kesempatan pertama berikutnya jika kami sudah memiliki data. Sekarang ini tim pajak kami sedang mencoba melakukan penghitungan untuk itu. Iya. Tapi sebelumnya ini untuk dari industri retail sudah mendapatkan kebijakan stimulus lain tidak, Pak Fernando? Untuk yang sebelum dari adanya corona ini? Sampai saat ini belum ada. Belum ada menghadapi situasi seperti ini belum ada. Stimulus dari pemerintah. Tapi sebelumnya? Sebelumnya setahu saya belum ada juga. Belum ada juga untuk itu. Memang lebih di industri hulunya yang diberikan banyak stimulus gitu. Dan Aprindo menilai wajar ini insentif yang diminta kepada pemerintah. Tentunya. Baik, kemudian simplifikasi PPN di sektor retail, apakah ini sudah dilakukan Pak untuk kebijakannya? Sampai setahu saya sampai saat ini belum dilakukan, sampai dengan sejauh ini. Ya. Tampaknya pemerintah ini masih merancang ini. Bagaimana Aprindo melihat kebijakan ini? Buat kami yang penting kita tetap minta pemerintah, tolong pemerintah bantu kami, karena dalam beberapa minggu ke depan ini tadi kita sudah sama-sama diskusikan bahwa akan terjadi banyak penurunan transaksi, kunjungan akan makin berkurang gitu, sementara biaya-biaya tetap harus kami keluarkan gitu kan. Nah ini yang kami perlukan dari pemerintah. Kami menunggu sebenarnya pemerintah apa yang pemerintah bisa berikan kepada kami gitu. Kami bukan kemudian langsung memaksa dan juga meminta dengan sesuatu yang berlebihan, tapi kami yakin bahwa pemerintah pasti punya kebijakan buat kami. Nanti kita menunggu saja pemerintah, apa yang pemerintah bisa berikan buat industri retail. Oke, kita akan jeda kembali Pak Fernando. Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa tetap bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali. Nah, kebijakan. Pemerintah memberikan stimulus ekonomi untuk meminimalisir dampak penyebaran virus corona, diantaranya pembebasan beberapa jenis pajak, termasuk PPh 21 yang akan ditanggung pemerintah selama 6 bulan ke depan. Stimulus yang telah dikeluarkan pemerintah totalnya mencapai 160 triliun rupiah, di mana hal tersebut telah memaksa defisit APBN melebar 0,8% menjadi 125 triliun rupiah. Pemerintah merilis stimulus ekonomi untuk meminimalisir dampak penyebaran virus corona. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, stimulus yang telah dikeluarkan pemerintah totalnya mencapai 160 triliun rupiah. Pemerintah juga tetap akan merespon jika dampak penyebaran virus corona di Indonesia semakin melebar. Sehingga total paket yang dikeluarkan itu sekitar 160 triliun. Nah, ini semua yang dikeluarkan sampai saat sekarang, dan ini terus kami masih mempelajari dampak daripada COVID-19 ini. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan stimulus diberikan melalui pembebasan beberapa jenis pajak, termasuk pajak penghasilan 21 yang akan ditanggung pemerintah selama 6 bulan. Stimulus tersebut diberikan bagi para pekerja di sektor manufaktur. Relaksasi ini diberlakukan selama 6 bulan dimulai April hingga September. Kita akan memberikan skema relaksasi untuk pembayaran pajak PPh pasal 21 dengan memberikan bahwa mereka yang biasanya membayar, apakah itu perusahaan yang membayar, yang merupakan bagian dari gross income-nya, atau masyarakat sendiri yang membayar, kita akan dalam bentuk ditanggung pemerintah. Pajaknya ditanggung pemerintah 100% atas penghasilan pekerja yang memiliki income sampai dengan 200 juta rupiah per tahun.
Selanjutnya, pemerintah juga memberikan relaksasi PPh pasal 22 impor untuk importir barang modal bahan baku untuk 19 sektor industri yang terdampak corona. Kemudian ada relaksasi PPh pasal 25. Relaksasi ini diberikan kepada perusahaan dengan pengurangan 30% beban pajak. Hal tersebut juga diyakini bisa mengurangi beban perusahaan dengan nilai 4,2 triliun rupiah. Pemerintah juga merelaksasi restitusi PPN, nilainya mencapai 1,97 triliun rupiah. Deretan stimulus fiskal yang dikeluarkan telah memaksa defisit APBN melebar 0,8% menjadi 125 triliun rupiah. Sebelumnya dalam APBN 2020, defisit ditetapkan 1,76% PDB. Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Masih di Market Review dan kita masih membahas topik tekanan berat bisnis sektor retail akibat corona. Pak Fernando, kita lanjutkan kembali. Ini terkait dengan lockdown nih Pak. Meskipun pemerintah ini belum akan melakukan kebijakan itu dengan mungkin dengan berbagai macam pertimbangan tertentu, dan kita sama-sama berharap kondisi ini tidak terjadi. Tapi paling tidak untuk dari industri retail, persiapan dalam hal pasokan sampai sejauh ini, mengingat juga rentang waktu antara Ramadan dan Lebaran juga sebentar lagi. Ya baik, kalau bicara itu kita ya lockdown kita tentunya kita serahkan ke pemerintah mana yang terbaik ya. Tapi buat kami industri retail, kami hampir dalam 3 minggu terakhir kami terus berkoordinasi dengan produsen, berkoordinasi juga dengan Kementerian Perdagangan sebagai induk kementerian kami, dan juga berkoordinasi dengan distributor untuk memastikan bahwa produk-produk bahan makanan, produk makanan minuman, kebutuhan sehari-hari masyarakat bisa tersedia dengan baik di retail modern. Memang akan ada kendala bahwa kejadian ini mendekat ke persiapan masyarakat untuk masuk ke bulan Ramadan dan memasuki ke hari Idul Fitri. Nah, kami di sisi retail, kami sudah terus berkoordinasi dengan produsen untuk memastikan bahwa beberapa pasokan-pasokan yang menjadi kebutuhan di bulan Ramadan dan di bulan hari Idul Fitri itu harus ditambah produksinya. Dikarenakan ini pasti akan terjadi lonjakan seperti biasa. Kalau bulan-bulan tahun sebelumnya kan kita mempersiapkan sekitar 2,5 sampai 2,5 kali lipat lah untuk Ramadan ini gitu. Dan dengan ada situasi ini, kita bersama-sama dengan produsen memiliki data mana-mana saja produk-produk yang akan ditambah lagi untuk mempersiapkan jika pemerintah sekali lagi saya sampaikan, jika pemerintah memutuskan mungkin harus melakukan lockdown ini. Tapi tentunya kita berharap jangan sampai ada terjadi seperti ini. Justru mungkin lebih tepat kalau kami boleh mengusulkan akses waktu yang sangat terbatas lah untuk masyarakat agar mereka tetap punya akses untuk bisa berbelanja, melakukan aktivitas juga dengan sama-sama memperhatikan keselamatan dan kesehatan bersama-sama. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mengenai koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, balik lagi kami memastikan bahwa produk-produk yang masuk dalam produk-produk sensitif yang ada di dalam ketentuan pemerintah harga eceran tertinggi juga bisa segera tersedia kembali, karena di retail tentunya kami sebagai ujung tombak pemerintah untuk membantu pemerintah menetralisir serta mendistribusikan produk-produk sensitif, produk-produk yang dalam harga eceran tertinggi. Semua masih ada berjalan dengan baik distribusi dan pemasaran dan ketersediaan produknya, kecuali memang gula dan bawang putih. Nah ini kami sudah melakukan koordinasi dan berharap dalam 1 minggu ke depan ini minggu lalu pemerintah sudah memberikan izin untuk rafineri diimpor, kemudian gula putihnya, gula kristal sudah diimpor juga. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ke depan sudah bisa ada kembali lagi di retail modern. Tentunya untuk mempersiapkan kita menghadapi bulan Ramadan. Demikian juga dengan bawang putih. Pagi hari ini saya sampaikan Ketua Umum kami, Pak Roy Mande bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan sedang melakukan kunjungan ke salah satu pabrik gula terbesar juga
untuk memastikan dan kemudian segera memastikan stok dan kemudian segera dapat didistribusikan ke retail modern. Baik. Nah, terkait juga dengan aksi panic buying yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat beberapa waktu yang lalu, dengan perkembangan kondisi yang ada saat ini, kemungkinan akan terulang kembali, peluangnya tetap ada ini, Pak. Ini bagaimana Aprindo menyikapi hal ini ketika memang dalam suatu bisnis kan ini barangnya cepat laku, ini kan merupakan tujuan utama pembeli membeli dalam jumlah yang besar, ini merupakan kabar gembira bagi peritel terutama dari Aprindo. Tapi dalam kondisi-kondisi kayak gini, bagaimana Aprindo untuk meminimalisir sikap atau perilaku dari konsumen dengan melakukan aksi panic buying ini? Yang pasti kami mengimbau kepada masyarakat, kalau memang kita berebut pasti nggak akan cukup untuk barangnya. Tapi kalau kita berbagi pasti cukup gitu. Dalam artian bahwa kami juga ke anggota kami memastikan bahwa mari kita sama-sama melayani masyarakat. Kemudian kemarin sudah ada beberapa anggota kami yang menambah jam operasionalnya agar masyarakat semua bisa memenuhi kebutuhannya. Kalau saya nggak salah hari Minggu kemarin sempat ada beberapa anggota kami yang operasional ditambah sampai dengan jam 12 malam. Ini tentunya tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan masyarakat untuk bisa membelanjakan produk-produk yang perlu mereka konsumsi. Tapi yang pasti sekali lagi jangan panik, karena kalau panik itu kemudian tidak akan dapat memenuhi kebutuhan justru yang lebih tepat. Ada kebijakan pembatasan dalam hal ini? Nah, kami sampai sejauh ini belum ada kebijakan pembatasan, kecuali memang yang produk gula ya, karena gula itu kan semakin sulit ditemui. Tapi kebijakan ini pun kami akan, jika juga ini sampai harus terjadi, kami tentu akan berkoordinasi dengan pemerintah. Mana-mana saja yang komoditas mana yang akan dibatasi gitu. Kita akan jeda kembali Pak Fernando di segmen selanjutnya. Nanti kita akan bahas Ramadan dan Lebaran ini merupakan siklus tahunan bagi industri retail, merupakan bulan panen juga di sana. Tapi mengingat wabah corona, kita belum tahu ini kapan akan berakhir atau kondisinya akan semakin sulit. Apakah retail akan kehilangan momentum lagi di tahun 2020 ini, dan proyeksinya secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun 2020. Nah, mau bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau Aprindo merevisi target pertumbuhan retail tahun ini. Sedikitnya ada dua alasan yang menjadi pertimbangan Aprindo, yakni wabah virus corona yang mulai mengganggu perekonomian Indonesia, serta aktivitas retail belum pulih akibat banjir beberapa waktu lalu. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia menilai dua peristiwa, yaitu wabah virus corona serta aktivitas retail belum pulih akibat banjir berkali-kali sangat memukul sektor retail lewat merosotnya kunjungan wisatawan mancanegara. Aprindo berharap pemerintah segera bertindak agar retail tidak semakin terpuruk. Aprindo memproyeksikan kinerja retail di destinasi wisata seperti Bali mengalami kelesuan dan mengalami penurunan tajam, yakni mencapai 35-40% dari kondisi normal. Sedangkan terkait dengan banjir Jakarta, Aprindo menuturkan potensi kerugian retail bisa mencapai 1 miliar per hari. Terkait kondisi ini, mau tidak mau Aprindo mengkoreksi target pertumbuhan industri retail di tahun 2020. Dari angka pertumbuhan double digit turun menjadi sekitar 8,5%, sama dengan pencapaian tahun lalu. Dalam mematok target, Aprindo mempertimbangkan volatilitas indeks penjualan real atau IPR berdasarkan survei Bank Indonesia dan inflasi yang masih rendah yang patut diwaspadai. Di satu sisi menandakan stabilitas harga barang, tetapi di sisi lain menunjukkan pelemahan daya beli masyarakat. Berbagai sumber, IDEX Channel. Yang saya khawatir justru di daerah. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fernando Repi, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau Aprindo. Pak Fernando, tadi kita sudah membahas ini sentimen-sentimen atau kondisi-kondisi yang memberatkan bagi industri retail. Akhirnya Aprindo merevisi target pertumbuhan retail di 2020. Ini lebih ke arah pesimis atau lebih realistis ini, Pak Fernando? Iya, kita secara eksplisit belum melihat bahwa pasti akan ada perubahan ya. Tapi ini justru merupakan kita antisipasi lah ya, bagaimana menghadapi ini kan gitu. Apalagi tadi dibilang
kita mau menjelang di 3 bulan terakhir, 3 bulan pertamanya saya udah bilang tadi, statement saya udah hampir 15-17% tergerus. Apalagi sekarang memasuki Maret, April, Mei, Juni ini. Kita nggak tahu ya wabah ini akan sampai kapan. Tentunya kita berharap secepat mungkin. Tapi perkiraan kami mungkin sampai dengan April pertengahan mungkin masih ada, dan mungkin, mohon maaf saya bukannya mau mendahului, tapi mungkin akan terjadi puncaknya di situ, mungkin ya, mungkin. Nah, ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Sementara kita tahu bersama bahwa memang bulan Ramadan ini merupakan salah satu kontributor bagi retail untuk mendapat kontributor utama ini. Kontributor utama salah satu untuk mendapatkan peningkatan omsetnya kami gitu. Ya, revisinya pasti akan ada terjadi pengurangan, akan terjadi pengurangan konsumsi masyarakat gitu, dan apalagi didukung dengan tadi akses terbatas yang nanti akan sudah disampaikan oleh pemerintah. Nah, memang strategi masing-masing retail saja yang harus mereka segera memiliki, mengolah data-data yang mereka miliki untuk kemudian membuat promosi-promosi yang menarik gitu, untuk mendorong agar kembali lagi masyarakat berkonsumsi gitu kan, spending di bulan Ramadan ini. Strategi-strategi tentu masing-masing retail, tapi buat kami dengan adanya, pasti ada hikmah lah di balik ini ya gitu ya, bagaimana kita retail juga harus segera berkoordinasi dengan baik lagi dengan produsen, dengan distributor, dengan kemudian masyarakat juga, dengan bagaimana kita membuat promosi-promosi yang menarik agar bisa paling tidak mempertahankan lah, jangan sampai kemudian menjadi lebih jauh, turun lebih dalam gitu. Baik, dengan memangkas proyeksi dari pertumbuhan retail di 2020 yang sebelumnya ada di angka double digit turun ke 8,5. Di 2019 ya, perkiraan kami 8,5, mungkin ini lebih di bawah lagi. Lebih di bawah lagi. Ya. Apakah ini sudah memasukkan faktor dari momentum Ramadan dan Lebaran atau masih belum ini, Pak? Iya, kami diskusi di Aprindo tadi sudah termasuk dengan momentum Ramadan yang bisa berkurang juga ya. Mungkin Ramadan ini bisa berkurang secara keseluruhan, mungkin bisa hampir 10 sampai dengan 15% lah dibandingkan dengan tahun kemarin gitu. Nah, makanya saya bilang balik lagi bahwa ini strategi retail nih harus segera. Tentunya dengan dukungan pemerintah tadi gitu, apa yang pemerintah bisa berikan kepada kami, kemudian strategi retail, apa yang bisa mendorong agar promosi-promosi, kemudian sehingga akhirnya menaikkan kembali transaksi atau kemudian mempertahankan ya, agar tidak tergerus sampai sejauh lebih dalam lagi pertumbuhan retail. Apakah ini juga termasuk kebijakan pembatasan aktivitas di tempat-tempat umum? Mungkin di beberapa negara sudah diberlakukan lockdown ya, tapi kalau untuk apotik dan segala macam, kemudian kebutuhan pokok masih tetap buka. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, kita berharap bahwa pemerintah memberikan akses seperti di Malaysia. Pemerintah Malaysia tetap memberikan akses masyarakat untuk memberikan kesempatan masyarakat untuk berbelanja meskipun jamnya dibatasi gitu. Itu tentu salah satu solusi juga buat masyarakat mendapatkan produk-produk yang mereka perlukan untuk hari lepas hari gitu. Di dalam bulan Ramadan ini nanti berbagai macam tentunya bisa kami akan diskusikan dengan anggota, tentunya akan kami konsultasikan juga dengan pemerintah, misalkan penambahan waktu, misalkan pada saat bulan Ramadan itu mungkin jam siang sampai dengan sore gitu. Kemudian aksesnya diberikan kemudahan masyarakat untuk bisa tetap berbelanja gitu. Tentunya dengan alternatif belanja juga bisa juga belanja melalui online juga memungkinkan juga waktu online yang sudah di mana beberapa retail juga sudah memiliki jalur distribusi omnichannel juga bisa dimanfaatkan gitu. Baik. Yang pasti kreativitas dari masing-masing retail harus segera mereka implementasikan strateginya agar mempertahankan. Oke, baik. Dan mungkin ini bisa diterapkan retail untuk dari retail-retail yang ada di perkotaan, khusus dari Jakarta dan Pulau Jawa. Nah, bagaimana dengan mereka yang berada di daerah ini, Pak Fernando? Kita akan jeda, masih punya satu segmen lagi. Nanti kita akan lanjutkan. Namun tetap bersama kami, Market TV akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita membahas tema tekanan berat bisnis sektor retail akibat Corona. Pak Fernando, tadi sudah Anda jelaskan koordinasi, antisipasi yang dilakukan. Apakah koordinasi terkait dengan antisipasi ini juga berlaku untuk retail-retail yang ada di daerah, Pak Fernando?
teman-teman di daerah mereka sebenarnya justru harus bisa lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan konsumen yang di daerah, gitu kan. Karena saya yakin teman-teman di daerah juga mereka dengan lokal wisdomnya mereka sudah bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan, apa yang paling gampangnya kita bilang apa sih barang-barang yang banyak orang pakai misalkan saat orang mau persiapkan bulan puasa di misalkan satu daerah di Solo misalkan gitu ya, atau di Kediri atau di Kudus. Nah, retail daerah ini juga harus memiliki strateginya. Bagaimana mereka kemudian mempersiapkan stok yang lebih untuk barang-barang yang memang dikonsumsi di daerah tersebut. Karena masing-masing daerah kan punya ini ya, punya apa? Ciri khas masing-masing. Iya, masing-masing punya ciri khas gitu kan. Ada yang buka puasanya mungkin dengan mungkin dengan kacang hijau misalkan, tapi satu daerah ada buka puasanya dengan kolak misalkan gitu. Nah, ini lokal wisdom ini yang harus dimiliki oleh retail daerah sehingga akhirnya mereka sudah mengantisipasi dan kemudian mereka mempersiapkan stok yang jauh lebih banyak untuk kebutuhan-kebutuhan ini gitu. Mengingat wabah corona kan ini semakin meluas di Pulau Jawa, di daerah-daerah masih sedikit, kita tidak berharap bertambah begitu. Artinya persiapan di daerah tentu akan lebih panjang dan lebih matang jika dibandingkan dengan daerah Jabodetabek. Ya, distributor besar juga kami koordinasi terus memastikan agar barang-barang ini kan kalau di Jawa mungkin agak jauh lebih mudah kita bisa mendistribusikan barangnya karena sudah terhubung dengan jalan tol yang sudah mulai dari Jawa Barat sampai dengan Jawa Timur. Tapi memang di daerah memang mungkin agak sedikit kesulitan. Tetapi sampai dengan sejauh ini koordinasi kami dengan perusahaan-perusahaan logistik semua distribusi masih berjalan dengan baik. Kendaraan-kendaraan yang mengangkut itu semua masih berjalan dengan baik. Belum ada yang menjadi kendala dikarenakan ada corona ini ya, virus corona ini. Nah, kita berharap sampai dengan 1 bulan ke depan dan seterusnya tentunya logistik ini harus kita perhatikan bersama-sama. Oke, idealnya untuk industri retail biasanya ini menyiapkan stok untuk keperluan Ramadan dan Lebaran ini time lag-nya berapa lama ini? Nah, sebenarnya ini sudah menjadi, karena ini bagian dari acara tahunan kami sudah masing-masing retail punya strategi tadi saya bilang, masing-masing juga sudah punya strategi untuk mempersiapkan. Biasanya 2 bulan sebelumnya sudah dilakukan koordinasi dengan produsen, mempersiapkan berapa banyak produk yang harus disuplai, produk-produk apa aja yang harus disuplai, ke kota-kota mana aja yang harus disuplai, kemudian distribusinya bagaimana, menggunakannya dengan apa gitu, macam-macam. Ini sudah acara tahunan buat kami dan ini sudah suatu hal yang sangat lumrah sering dilakukan. Malah terkadang ada beberapa retail besar yang sudah memprediksikan 1 tahun sebelumnya. Dari tahun sebelumnya sudah Lebaran, setelah itu mereka prediksikan dengan produsen untuk mempersiapkan tahun ini. Tapi balik lagi ini ada yang Pak Presiden bilang, ini sesuatu yang di luar dari dugaan kita. Betul. Jadi juga berpikirnya juga harus berpikir di luar juga gitu, di luar dari dugaan. Pak Fernando, ini terima kasih atas waktu dan ulasannya tekanan berat bisnis sektor retail akibat corona. Kita sama-sama berharap ini wabah virus corona ini bisa diminimalisir, tidak hanya dari retail, kemudian juga beberapa sektor lainnya untuk kembali bangkit, sehingga tekanan yang terjadi, terutama di sektor retail, tidak terlalu dalam, terutama di semester pertama.